Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Pada kali ini kita kedatangan narasumber 3 anak dari program studi S1 Keperawatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada episode kali ini kami akan membahas nyeri akut. Topik ini merupakan topik yang penting karena nyeri akut merupakan permasalahan utama saat seseorang pergi datang untuk periksa, seperti ke rumah sakit, ke puskesmas. Pasti seseorang akan mengeluhkan tentang nyeri. Pertama yang pasti dikeluhkan adalah nyeri ya, teman-teman. Di sini kita akan kedatangan 3 narasumber kita dari sesama mahasiswa S1 program studi S1 Keperawatan Universitas Aisyah Yogyakarta ya. Di sini sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Di sini ada siapa Kak namanya? Ananda Rizky Praduta dari program studi S1 Keperawatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Dan Kakak? Perkenalkan, aku Devi Anara Timbrani, kalian bisa panggil aku Devi. Perkenalkan, aku Niga Fusiana Fitri dari S1 Keperawatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik teman-teman, ya di sini kita akan membahas tentang nyeri akut ya guys. Apa itu tentang nyeri akut itu ya? Nyeri akut itu pengalaman sensorik yang biasanya dirasakan muncul tiba-tiba karena kerusakan jaringan. Oh seperti kayak gimana ya kalau nyeri itu timbul hilang gitu ya enggak? Iya, biasanya itu muncul tiba-tiba dan biasanya kalau nyeri itu hilang timbul. Iya. Apa itu penyebabnya kalau boleh tahu? Penyebabnya itu bisa karena trauma, terus luka pasca operasi, peradangan, atau luka infeksi. Oh baik, seperti luka kayak malah habis operasi waktu pengambilan jahitan, terus luka habis jatuh gitu ya. Oh baik, oke. Baik. Apa sih Kak? Aku mau tanya nih kepada Kakak Mika. Apa tanda dan gejalanya? Baik, di sini saya akan menjelaskan tanda-tanda dan gejalanya nyeri. 1. Susah tidur, meringis, keringetan, tekanan darah meningkat, sesak napas. Oh berarti kayak bisa dilihat dari TV juga ya Kak, kayak cek TV gitu untuk waktu itu ya pemeriksaan fisik, misalkan palpasi, dan lain-lain itu ya. Baik. Bagaimana pengkajiannya Pak? Tolong menggunakan pakai PQRST. 1. Peringatan nyeri. 2. Kualitas nyeri. 3. Lokasi dan perjalanan nyeri, skala nyeri, waktu muncul dan namanya nyeri. Untuk skala paling banyak Kak, kalau nyeri itu biasanya dari pasien itu berapa ya Kak? Misalkan ada kebanyakan pasien itu mengeluh skala nyerinya itu dari berapa sampai berapa? Biasanya kalau skala nyeri itu kita tanyanya 1 sampai 10 seperti itu ya. Kalau udah di atas 5 itu biasanya udah nyeri akut. Biasanya nyeri pasien merasakan nyeri banget gitu. Oh itu udah di atas 5 itu berarti udah kayak nyeri akut gitu ya Kak? Oh, berarti kalau masih di 1 sampai 5 itu masih nyeri ya, nyeri normal ya, kayak nyeri atas normal. sakit perut, pusing kepala gitu ya Kak? Oh baik. Terus kalau boleh tahu bagaimana pelaksanaannya untuk nyeri Kak? Nah, kalau nyeri itu ada bisa 2 tindakan Kak. Iya. Yaitu yang farmakologis sama non farmakologis. Oh, kalau farmakologis itu? Farmakologis itu yang kita itu bekerja sama dengan dokter untuk memberikan analgetik. Oh Gitu. iya, seperti kayak obat-obatan Nah, pecahan begitu. gitu ya Kak? Iya, oh ya. Baik, kalau untuk analgetik, kalau untuk apa tadi Kak yang satu? Non farmakologis. Iya, non farmakologis. Kalau farmakologis itu bisa dilakukan secara perawat mandiri gitu lah. Oh iya. Itu kayak Relaksasi nafas nah gitu ya. gitu juga Oh. posisi nyaman juga bisa, dan gimana ya, ya itu lingkungan Lingkungan ya, kalau misalkan lagi nyeri terus lingkungannya lagi nggak enak ya, bisa kan biasanya bisa bertambah dari bisa bertambah nyerinya ya. ya, gitu. Kalau untuk contoh kasusnya Kak boleh tahu kalau misalkan? Misalkan kita
nyeri perut nih, Iya. itu seumpama skala 6 gitu. Iya. Itu kan pasti ada satu posisi yang dimana kita itu akan merasa lebih nyerinya itu lebih berkurang gitu. Oh, iya. Semisal kita berikan semipolar gitu, Iya, iya. itu bisa jadi bisa mengurangi skala nyeri. Oh, Pak, kalau boleh tahu apa sih peran jadi perawat kita? Kalau perawat ya mas, Peran. itu perannya itu kita memantau pasien tersebut gimana skalanya, Memberikan intervensi juga. memberikan tindakan. Bisa juga edukasi ke pasien cara-cara gimana gitu. nggak mudah ya Kak jadi Iya. kebanyakan ini itu ya. Kadang juga belum Keluarga. iya permasalahan utamanya Iya. kayak yang lagi viral sekarang itu kan. Aduh. Contohnya ya baik Kak, selain itu apakah apa sih ada apa lagi Yang tentang boleh tahu nyeri akut tentang tuh nyeri yang akut kita itu, boleh Kak? tahu tuh kayak contohnya ini apa cara mengatasi untuk nyeri misalkan kalau misalkan nyerinya cuma sekedar pusing atau kita nyeri perut gitu, itu gimana cara mengatasinya dengan kita tidak pergi ke rumah sakit tapi diatasi secara mandiri gitu. Sepertinya kompres air hangat. Oh ya bisa juga ya itu Iya. kayak kalau menstruasi gitu ya, biasanya kan kebanyakan kalau perempuan ya sering menstruasi gitu, bisa itu. Kalau yang kepala misalkan kalau pusing kepala gitu. Itu bisa dilakukan secara farmakologis dan non farmakologis. Oh, iya. Itu kan bisa jadi kalau cuma ringan itu biasanya dikompres, Iya. itu bisa hilang, dipijit pakai tangan, Iya. itu bisa hilang. Tapi kalau udah parah lebih baik konsultasi Ke dokter ya Kak. Soalnya ada nanti pasti bakalan ada obat efek samping yang obat yang buat penghilang nyeri ya. Baik. Baik, ada tambahan dari kakaknya tentang nyeri akut. Ya, kalau mau ada persepsi lain bisa menambahkan. Dari narasumber 1 ada, Belum sih. Oh, itu kan narasumber 2. kakaknya narasumber 3. Mungkin belum. Oh ya baik. Jadi Terima kasih kepada seluruh mahasiswa atas penjelasannya. baik, jadi kesimpulannya yaitu nyeri akut harus dikaji secara komprehensif menggunakan PGRST dan ditangani dengan pendekatan farmakologis dan maupun non farmakologis agar kenyamanan pasien tercapai. Semoga podcast hari ini dapat bermanfaat bagi masyarakat ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.